Dengan mengetahui fokus dan goal kita saat ini juga mau berlatih, kalian tahu tipe latihannya apa yang mau dilakukan. One eternity later. Hai semuanya, Fitness Gak Rumit Channel hari ini bersama Double E. Kita hari ini nggak mau latihan nih, tapi kita mau kasih kalian tips. Tips buat apa? Buat pemula. Pemula-pemula apa nih yang baru mau memulai latihan. Latihan-latihan buat kebugaran diri sendiri gitu. Jadi kita mau kasih kalian celah-celahnya nih kalau mau mulai berlatih gimana sih bagi kalian yang baru memulai. Tapi bukan di pusat-pusat kebugaran, melainkan kalau berlatih di rumah atau di tempat-tempat yang kalian berlatih sendiri gitu. Sebelum kita mulai tipsnya, jangan lupa subscribe, like and share video ini, dan tekan tombol lonceng biar kalian tahu video kita yang paling baru kapan keluarnya. Tips-tips ini kita buat kalian sesuai dengan pengalaman kita pribadi ya. Jadi so far nih apa yang kita mau omongin, it works buat kita, dan kadang-kadang buat orang lain juga pengalaman mereka sama kita tuh gak jauh beda. Nah, hopefully kita bisa sharing apa yang kita udah lewatin bersama-sama buat kalian lakukan. Ibaratnya kayak gini nih, kayak misalnya badan kita kan kaku, kayak boneka gitu. Nah, kita kan harus coba badan kita tuh biar lebih oke gitu kan pas mau latihan, gak kaku kayak boneka. Gimana sih caranya? Simak tips-tips berikutnya. Oke, tips pertama, ini paling penting. Mengetahui kondisi fisik kita sendiri sebelum memulai berlatih. Kenapa ini penting? Nah, gimana kita mau mulai berlatih tapi kita nggak tahu kondisi kita gimana? Apakah kita sedang sehat atau kita lagi nggak enak badan? Apakah kita sanggup mengikuti tipe-tipe workout yang contohnya banyak lompatan, banyak flooring, banyak push up, banyak burpee, tapi sebelumnya kita nggak pernah melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, dengan mengetahui kondisi badan kita sendiri, kita tahu nih level mana yang mesti kita lakukan, tipe-tipe gerakan apa yang kita sanggup lakukan. Terus kita tahu kelihatan progresnya dari hari 1, kedua, ke hari-hari berikutnya. Terus kalau misalnya kalian lihat di video yang fitness gak rumit, di situ kan ada 2 orang. Kalian pilih aja salah satu intensitas yang cocok dengan fitness level kalian. Misalnya, kalau misalnya kalian merasa hari ini kuat banget, kalian pilih intensitas yang lebih tinggi, ada lompat-lompatan contohnya. Kalau misalnya kalian hari ini merasa kayaknya lagi nggak fit, pilih aja yang lebih rendah atau bisa lebih pelan. Karena ingat ya, badan kalian itu bukan boneka. Kasih sayang, aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Nah, karena kalau badan kalian boneka, bisa diajak main sama anak kecil dari pagi sampai malam. Tapi kalian harus tahu badan kalian itu kayak apa. Aduh, boneka. Nggak boleh stick boneka ya guys. Tips yang kedua, pre-workout meal. Kalau misalnya aku nggak bisa makan yang banyak-banyak, tapi at least aku harus makan something kurang lebih 1 jam atau 30 menit sebelumnya. Kalau terlalu mendadak, aku juga nggak bisa. Jadi at least aku harus ada sesuatu di perut aku biar perut aku nggak kosong dan aku ada energi untuk workout. Beda lagi sama AJ. Nah, kalau aku ini tipe orang yang harus berlatih dengan kondisi perut itu ada isinya. Mau itu setengah jam sih sekarang paling telat ya. Kalau dulu bisa 15 menit sebelumnya bahkan masih bisa mengkonsumsi makanan gitu. Tapi sekarang udah lebih ada jaraknya gitu. Nah, itu penting buat aku. Jadi pas aku gerak, aku tuh geraknya maksimal. Dan semua gerakan-gerakan yang dilakukan itu nggak lemes gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah konsultasi dengan spesialis dan kalian punya program sendiri, itu mungkin berbeda ya. Tapi ini kita share dengan pengalaman kita sendiri. Ingat ya, kondisi badan orang tuh beda-beda. Jadi mau kalian have a pre-workout meal atau mau enggak pun juga nggak masalah, sesuai dengan kondisi badan kalian masing-masing. Poin yang ketiga, kamu harus tahu goal dari workout kamu hari itu apa. Biar kamu tahu jenis latihan yang mau kamu lakuin di saat itu juga apa. Hari ini misalnya gue mau kardio, hari ini misalnya gue mau pakai beban latihannya karena target gue mau menambah otot. Kalau kardio gue lebih mau ngebakar lemak gitu, membakar kalori karena kemarin makannya banyak. Jadi hari ini khusus didedicate untuk kardio. Nah, dengan mengetahui fokus dan goal kita saat ini juga mau berlatih, kalian tahu tipe latihannya apa yang mau dilakukan. One eternity later. Tips yang keempat, it's okay to pause or stop ketika kalian sedang berlatih. Ya,
ya. Jadi kalau kalian butuh kayaknya udah capek banget di tengah-tengah, kalian berhenti aja dulu 10-15 detik. Kemudian kalian gerak lagi. Kalau kalian butuh minum, minum aja ya. Karena kan kalian itu memiliki jiwa dan rasa ya. Nah kayak ini nih tuh. Nih kedua. Ingat ya, kamu yang paling tahu kondisi fisik kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya udah merasa nggak enak nih tengah-tengah berlatih, it's okay untuk berhenti, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Take a minute, biar badannya, biar jiwanya masuk lagi ya kan. Habis itu baru kita mulai lagi gaspol gitu kan, kamu ada progresnya ya. Tips ini berkaitan dengan tips yang kelima, which is minum air putih, selalu menghydrate diri sendiri. Again, kita bukan boneka. Jadi kita butuh air dalam sistem kita, harus minum. Jadi kalau misalnya badan kita nggak ada hidrasi yang benar, kita nggak akan bisa bergerak, kita nggak akan bisa mikir, alhasil gerakan-gerakan kita nggak akan maksimal. Kadang kita bisa pusing ke tengah jalan, hampir mau blackout, nah, itu kan nggak enak ya. Gitu, kadang ada yang kayak baru pertama kali mulai nih rasa-rasanya mau muntah gitu. Itu natural sebenarnya. Tapi kalau kita minum, kita hidrasi sendiri-sendiri, hal-hal itu akan lebih jarang terjadi. Tips yang terakhir itu lebih seru kalau misalnya kalian workout bareng teman ataupun bareng keluarga kalian. Kalau kamu latihannya itu berdua atau bertiga atau lebih, kamu tuh akan ada faktor fun, faktor yang bisa bikin kamu seneng. Hormon-hormon yang kick up, itu happy hormones itu akan datang. Jadi kamu tuh nggak berasa lagi latihan. Workout itu nggak berasa kayak lagi keringetan, saking serunya. Bisa juga kalau misalnya kalian nih ada partner atau misalnya kalian sama mama atau papa kamu, kalian bisa saling support. Jadi sama-sama sehat, sama-sama bantu juga. Oke guys, itu tips dari kita berdua. Kalau kamu ada tips-tips lain atau kamu denger nih dari orang-orang lain ya yang kamu kenal, bisa juga kamu pakai kalau itu relevan buat diri sendiri. Atau kalau kamu punya tips-tips sendiri yang mau kamu share ke orang-orang lain nih, kamu udah pakai dan itu bekerja buat kamu, it works, tulis aja di komen bawah, jadi orang-orang bisa tahu. Jadi itu dulu tips dari kita kali ini, Double A di Fitness Gak Rumit. Salah satu cara buat kalian tetap berolahraga karena badan kalian itu bukan boneka. Anjrit, alay sebel. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya ya guys. Stay healthy dimanapun kamu berada. See you. Bye.